Baik, kita sudah mendengarkan jawaban dari kandidat pasangan nomor urut 1. Kita beralih ke kandidat nomor urut 2, pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 6 menit untuk mengomentarinya atau untuk menjawabnya. Saya persilahkan 6 menit Anda dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi yang ditanyakan itu daerah yang tidak mengikuti pusat, yang pertama. Yang kedua, banyaknya lembaga yang tumpang tindih, banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, masalah kualitas birokrasi. Saya ingin menjawab yang pertama, kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Bisa mereka mengikuti 100% apa yang diarahkan oleh pusat. Dengan cara apa? Dengan politik anggaran. Karena 85%, rata-rata 85% anggaran daerah itu berasal dari pusat. Oleh sebab itu, dengan politik anggaran kita bisa mengendalikan daerah. Kalau tidak mau, beri punishment. Kalau ada prestasi, berikan insentif, berikan reward pada mereka. Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Daerah diperintah semuanya harus membuat itu. Kalau tidak, bisa DAK-nya, dana alokasi khususnya dipotong. Atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat. Yang kedua, masalah lembaga yang tumpang tindih, peraturan yang tumpang tindih. Saya kira kalau peraturan ini lewatnya hanya satu pintu, di seknek, dikembalikan lagi ke sana, keluarannya akan jelas. Tetapi kalau semua kementerian bisa mengeluarkan aturan-aturan yang tidak lewat pintunya jelas di sekretariat negara, saya kira akan terjadi seperti ini. Banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat, banyak peraturan gubernur juga yang tidak sinkron dengan peraturan, banyak sekali. Oleh sebab itu, pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan dan seiring sejalan dengan arah yang sudah digariskan dari pemerintah pusat. Kemudian mengenai kualitas birokrasi, tadi sudah kami sampaikan, ini juga sebetulnya sesuatu yang tidak sulit-sulit amat, sesuatu yang sederhana. Tetapi kita ini sudah pesimis. Kalau saya, Pak JK, sangat optimis bisa membenahi organisasi. Karena apa? SDM-nya baik-baik. SDM-nya baik. Pinter-pinter. Ada doktor, ada magister, ada magister manajemen, ada sarjana, banyak sekali. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena sekali lagi, sistemnya tidak dibangun. Sistem yang baik tidak dibangun di situ. Tadi sudah saya sampaikan, e-government, semuanya, dari e-budgeting, dari e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, cash management system, semuanya harus dibangun. Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat ini gampang. Saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Enggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. Enggak ada masalah. Artinya jangan pesimis. Kita harus optimis karena memang bisa melakukan itu dan sudah kita laksanakan. Sudah kita buktikan. Yang kedua tadi kami sampaikan mengenai kualitas birokrasi. Masalah pola rekrutmen yang memang harus kita cari yang terbaik yaitu dengan seleksi dan promosi terbuka. Kalau itu dilakukan saya kira juga hal yang sederhana, ini hanya masalah niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Hanya itu aja. Silakan Pak JK. Pak JK ada mau tambahkan? Masih ada waktu 2 menit 16 detik, silakan. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi sudah jelaskan lengkap sebenarnya. Namun kami hanya ingin tambahkan bahwa itulah tugas pemimpin. Meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan bawahnya, memang bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan menyalahkan daerahnya, menyalahkan bagaimana cara pemimpin itu. Pengalaman kami, selama apa yang kita ingin tuju itu dapat yakini dengan baik, sesuai dengan tujuan bernegara, kemakmuran, kemajuan, di daerah juga dapat dilaksanakan. Kedua,
Toh di pusat juga ada kegotong royongan pemerintahan, di daerah juga ada kegotong royongan yang sama, walaupun berbeda. Partai haruslah menjadi ketaatan kedua setelah ketaatannya kepada pemerintah. Dia harus ikut polisi partai, tapi yang harus diikutinya yang pertama ialah tujuan bernegara. Itulah diyakinkan. Yang kedua, tanggung jawab pemimpin. Kalau tanggung jawab pemimpin telah diinstruksikannya, maka yang pemimpin bertanggung jawab. Bukan bupati itu kalau dia telah melakukan salah, kalau materinya salah, jadi adalah juga keyakinan, kemudian tanggung jawab. Dan juga menjaga semua sistem yang jalan. Kalau sistem yang jalan seperti katakan tadi, ya kita pusat punya instrumen fiskal, instrumen kebijakan, dan instrumen pengawasan. Ada BPK, ada BPKP. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan pusat, dengan mempergunakan instrumen itu sebenarnya pemerintah itu cukup kuat. Kalau lembaga-lembaga memang kita mengalami begitu banyaknya lembaga-lembaga, ini memang harus dirubah. Negeri ini sudah desentralisasi, sudah otonomi. Berarti lembaga-lembaga pusat harus mulai berkurang dibanding tapi memperkuat lembaga daerah. Karena inti dari pembangunan itu ada di daerah. Jadi lembaga-lembaga pusat memang tidak perlu terlalu banyak. Ini memang harus di-streamline sehingga ada penciutan daripada lembaga-lembaga yang tadi seperti itu. Tentang kualitas reformasi saya kira Pak Jokowi berpengalaman, kita semua berpengalaman. Kita ini orang baik, yang penting prosedurnya, pendidikannya, latihannya. Saya yakin negeri ini akan jauh lebih baik dengan sistem seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan.